Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Surabaya yang hebat dan smart. Berjumpa lagi dalam tayangan kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan SBO TV Selalu Mengerti dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak di rumah dalam kondisi yang prima. Anak-anak, walaupun kalian belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan ya. Tetap berperilaku pola hidup bersih dan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, anak-anak, kita bernyanyi dulu ya, supaya kalian ingat tentang pola hidup bersih dan sehat. Busum punya lagunya. Lagu ini sesuai dengan lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita sampaikan nanti bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kalian lihat tayangan di televisi. Kita nyanyikan sesuai dengan irama Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan. 1, 2, 3. Yuk sering cuci tangan pakai sabun. Gunakan masker jika keluar rumah. Jangan lupa hai kawan, makanlah yang bergizi dan olahraga agar tubuh sehat. Jangan lupa hai kawan, makanlah yang bergizi dan olahraga agar tubuh sehat. Jaga jarak minimal 1 meter. Hindari kerumunan banyak orang. Jangan lupa hai kawan, tetap di rumah saja. Kita bersatu melawan corona. Jangan lupa hai kawan, tetap di rumah saja. Kita bersatu melawan corona. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak mudah bukan lagunya? Nah anak-anak, sesuai dengan lagu tadi, Busum ulangi lagi pesan. Kalian sering cuci tangan pakai sabun. Gunakan masker jika keluar rumah. Makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Anak-anak, hari kemarin kalian sudah belajar dengan Bu Catur tentang faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Siapa yang masih ingat ada berapa faktor? Ada berapa anak-anak? 3, pinter. Faktor yang pertama, Busum punya tayangannya. Faktor lingkungan, contohnya apa coba? Pada gambar itu, asap kendaraan bermotor. Kemudian contoh yang lain, asap pabrik. Kemarin Bu Catur ngasih contoh apa lagi ya? Asap rokok, asap dari pembakaran sampah. Oke, bagus. Kemudian faktor yang kedua itu kondisi fisik, yaitu bayi prematur. Bayi yang prematur itu biasanya organ pernafasannya kurang sempurna sehingga rentan mengalami gangguan pernafasan. Kemudian yang ketiga adalah faktor penyakit, yaitu influenza, kemudian asma, dan penyakit yang lainnya. Nah, kemarin kalian sudah belajar hal seperti itu dengan Bu Catur. Hari ini kita belajar tentang menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan pernafasan manusia. Yang kedua, kita nanti belajar menyampaikan informasi itu yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah anak-anak, untuk belajar kali ini kalian bisa membuka buku kalian pada halaman 57. Sambil Busum akan bercerita tentang kakek Husin. Dengarkan ya.
Kakek Husin mempunyai kebiasaan berjalan-jalan di pagi hari. Kakek Husin itu tetangga Edo loh. Nah, pagi ini kakek Husin juga berjalan-jalan. Pada saat jalan-jalan, tiba-tiba kakek Husin mengalami sesak nafas. Kemudian dia keluarkan obat semprot dari kantongnya. Dia semprotkan ke tenggorokannya. Tidak berapa lama, nafas kakek Husin lega. Sakit apa ya kakek Husin ya? Dan mengapa kakek Husin begitu? Jangan kemana-mana. Setelah ini, Busum akan tampilkan video tentang penyakit yang menyerang organ pernafasan. Siang-siang makan bakwan. Makan bakwan ditemani si Tini. Jangan kemana-mana kawan. Kita akan kembali setelah tayangan berikut ini. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hai hai, halo anak Surabaya yang hebat dan smart. Kembali lagi dalam tayangan Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi Busum janji akan memutarkan video tentang penyakit. Simak ya, nanti setelah video itu Busum akan bertanya pada kalian. Asma merupakan penyumbatan saluran nafas atau peradangan saluran nafas yang berlangsung secara kronis, yang ditandai dengan adanya batuk, adanya mengi atau wheezing. Nah, kalau Anda tidak tahu apa itu mengi, Anda boleh dengarkan suara berikut ini. Dan disertai dengan rasa sesak di dada, ya. Nah, kemudian ada yang bertanya tadi, apakah semua sesak itu adalah asma? Jadi tidak semua sesak itu adalah asma. Contohnya, misalnya Anda yang punya penyakit jantung atau orang tua Anda, mereka juga bisa merasakan sesak di dada. Atau mungkin habis mendengar berita yang tidak baik, juga ada rasa sesak di dada. Atau mungkin Anda habis diputus pacar Anda, mungkin dengarkan suara mengik tadi atau wheezing tadi. Itu adalah khas dari asma. Apa sih penyebab dari asma? Kenapa kok saat sesak napas, saluran pernapasan kita, mulai dari hidung, kemudian masuk ke saluran pernapasan berikutnya, sampai ke paru-paru, itu terjadi penyempitan pada saat serangan asma. Biasanya terjadi pada bronkus, ya. Anda boleh lihat gambarnya di sini jika Anda tidak tahu apa itu bronkus. Nah, di sana terjadi penyempitan atau kita sebut dengan bronkokonstriksi atau bronkospasme. Nah, saat terjadi penyempitan, biasanya juga disertai dengan produksi lendir yang kental. Akhirnya akan menutup sebagian besar saluran pernapasan sehingga menimbulkan bunyi wheezing yang khas. Oke anak-anak, kalian sudah mendengar dan menyimak video tayangan tadi. Sekarang Busum nanya ya. Ingat enggak, baru ditayangkan. Apa asma itu? Siapa yang dapat menjawab? Anak-anak coba angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Apakah asma itu? Pinter sekali. Asma adalah penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Bagaimana bisa orang kena alergi? Apa penyebabnya? Nah, pencetus alergi itu bisa karena udara dingin, rambut atau bulu binatang piaraan, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Nah anak-anak, kita akan belajar tentang gejala awal penyakit asma, supaya kalian tahu apa saja gejala penyakit asma itu. Yang pertama tadi, batuk. Kemudian sesak nafas. Yang ketiga apa? Nafas berbunyi pada waktu penderita menghembuskan nafas atau dinamakan wheezing. Orang Jawa mengatakan mengi. Kemudian rasa berat di dada. Sehingga
penderita akan sulit bernafas. Dan yang terakhir itu dahak sulit keluar. Nah anak-anak, setelah gejala awal itu ada gejala berat. Apa sih yang dimaksud gejala berat penyakit asma? Gejala berat itu adalah gejala darurat yang menyebabkan penderita itu menurun kesadarannya, bahkan bisa meninggal. Salah satu gejala berat asma pertama kali adalah serangan batuk yang sangat hebat. Kemudian yang kedua adalah sesak nafas yang berat. Ketiga, nafasnya mulai tersengal-sengal. Kemudian kalau sudah lebih berat lagi muncul sianosis atau tanda awal kebiruan di sekitar mulut. Kemudian sulit tidur, biasanya posisi tidur yang nyaman bagi penderita asma adalah posisi duduk. Dan yang terparah adalah kesadaran menurun. Nah anak-anak, kita sudah belajar tentang gejala penyakit asma dan gejala berat penyakit asma. Sekarang kita bisa membuat informasi dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kamu bisa perhatikan di layar kaca kalian. Contoh pertanyaan yang pertama. Apa penyebab penyakit asma? Nah, kalau kalian tidak menjawab, pakailah jawaban panjang. Artinya jawaban satu kalimat. Jangan karena alergi. Nah, kalau seperti itu kita nanti akan sulit untuk merangkai menjadi satu informasi yang utuh. Sehingga kalau ada pertanyaan apa penyebab penyakit asma, maka kalian mengulang lagi dari sebagian pertanyaan itu. Penyebab asma atau penyakit asma disebabkan oleh alergi. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Apa yang terjadi pada organ pernafasan penderita penyakit asma? Seperti yang Bu Sum katakan pertama, jangan langsung menjawab, tapi jawablah dengan jawaban panjang berupa satu kalimat. Artinya satu kalimat minimal ada subjek dan ada predikatnya. Sehingga jawaban yang bisa kita sampaikan adalah organ pernafasan penderita penyakit asma akan mengalami peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Kemudian kita coba ke pertanyaan yang ketiga. Apa gejala awal penyakit asma? Siapa yang bisa? Jangan langsung ngomong batuk, sesak nafas, jangan ya anak-anak ya. Maka bila ada pertanyaan apa gejala awal penyakit asma, diawali dengan gejala penyakit asma antara lain batuk, terutama pada malam hari atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Nah anak-anak, dari jawaban pertanyaan 1 sampai 3 tadi itu bisa kita rangkai menjadi satu informasi yang utuh dari jawaban-jawaban tersebut, sehingga menjadi satu paragraf yang bunyinya seperti ini. Dari pertanyaan pertama sampai ketiga, penyakit asma disebabkan oleh alergi. Organ pernafasan penderita penyakit asma akan mengalami peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Gejala penyakit asma antara lain batuk, terutama pada malam hari atau dini hari, sesak napas, mengi atau wheezing, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Nah anak-anak, bagaimana? Kalian paham tidak dengan yang Bu Sum terangkan tadi? Setelah ini kita akan adakan interaktif. Jangan lupa hubungi SBO di 031 2100 501. Sekali lagi
di 031 21000 501. Jangan lupa, jangan kemana-mana ya. Tetap belajar dari rumah bersama guruku. Hai hello anak Surabaya yang hebat dan smart, masih bersama dengan acara belajar dari rumah bersama guruku. Kali ini kita akan melayani telepon interaktif. Jangan lupa telepon ya anak-anak di nomor 031 21000 501. Busum ulangi 031 21000 501. Boleh bertanya? Halo? Halo? Ya, dari mana ini? Dari siapa? Sebutkan nama dan sekolahnya ya. Dari Alvino Davrizi Andriawan. Dari sekolah mana? SDN Wonorejo 1 nomor 312 Surabaya Tegalsari. Oh iya, hebat sekali Mas Alvino. Mas Alvino dari Wonorejo 1. Ingin bertanya atau mau menjawab pertanyaan yang keempat? Ini ada pertanyaan, bagaimana kondisi pasien asma? Oh, pertanyaan, oke. Silakan. Bagaimana cara pertolongan pertama untuk penyakit asma? Oke, bagus sekali. Anak-anak, ini ada temanmu Mas Alvino yang bertanya bagaimana cara pertolongan pertama kali pada penyakit asma. Siapa yang bisa menjawab, membantu temanmu? Boleh bertanya atau menjawab jawabannya Mas Alvino. Siapa yang mau? Anak Surabaya yang hebat. Oke, anak-anak, Busum bisa bantu dari Mas Alvino. Tadi sudah Busum katakan, asma itu terjadi karena alergi. Sehingga kalau sudah asma, maka kita cari dulu pencetus alerginya itu apa. Kalau memang kena bulu atau rambut hewan piaraan, maka penderita harus menjauhkan diri dari bulu atau rambut hewan piaraan, atau bahkan tidak memelihara hewan yang membuat dia alergi. Kalau karena udara dingin, maka segera menghangatkan tubuh. Kemudian, kan tadi Bu Sum sudah sampaikan, kalau asma itu lebih nyaman dengan posisi duduk. Pada waktu sesak nafas, tidur, maka posisikan badan dengan duduk. Oke? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, Bu Sum akan bertanya. Coba pertanyaan yang keempat tadi. Bagaimana kondisi pasien penyakit asma? Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Siapa yang dapat menjawab pertanyaannya? Oh, ternyata ada telepon masuk lagi. Kita jawab dulu ya. Halo? Halo. Ya, dari mana? Sebutkan nama dan sekolahnya ya. Dari Rafael. Mas Rafael dari mana? Dari SD Gedung Baru. Dari SD Gedung Baru. Oke, Mas Rafael, mau menjawab pertanyaan dari Bu Sum atau mau bertanya? Mau bertanya. Oke, silahkan. Nah, anak-anak sambil menunggu Mas Rafael bertanya. Halo Mas Rafael. Apa saja urutan gangguan pernafasan? Nah, Mas Rafael bertanya apa saja urutan gangguan pernafasan. Ini urutan yang bagaimana ya? Tadi
sudah Busum sampaikan gejala-gejala. Ayo, ingat enggak tadi Busum sudah sampaikan gejala-gejala awal penyakit asma? Maksudnya urutan organ pernafasan itu apa aja sih? Loh, organ pernafasan sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Ayo, coba bukumu lagi. Organ pernafasan sudah kita pelajari pada tema 2, subtema 1. Sekarang kita fokus pada penyakit yang menyerang organ pernafasan. Mas Rafael belajar lagi ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Kalau ada telepon, silakan tetap ditelepon. Kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Nah anak-anak, Busum tadi sudah sampaikan, pakai jawaban panjang atau satu kalimat utuh. Jangan mengatakan cuman sepenggal, nanti sulit kalian menyampaikan informasi. Kalau cuman kondisinya sulit tidur, bukan seperti itu, tapi kamu mulai dari pertanyaan. Kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat akan mengalami serangan batuk hebat, sesak nafas, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan diawali daerah sekitar mulut, dan sulit tidur. Nah, itu kalian tulis harus lengkap. Jangan lupa menulisnya awal kalimat dimulai dengan huruf kapital. Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan yang kelima. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Maka seperti yang tadi, tetap jawabannya pakai jawaban panjang. Pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan karena dapat mengancam jiwa atau menyebabkan kematian. Oke, ini ada telepon lagi, kita terima lagi ya. Halo. Halo? Ya. Halo? Ya, sebutkan nama dan sekolahnya ya. Nama saya Kezia. Dari sekolah mana? Dari SDN-nya Gereja 3. Oke, Mas. Dari Ngagelrejo 3 silakan. Mau menjawab pertanyaan atau mau bertanya? Mau bertanya. Oke. Ayo sayang, apa yang mau ditanyakan? Apakah asma ada gejala flu-nya? Oke. Anak-anak, ini temanmu ada yang bertanya apakah asma ada gejala flu-nya? Tadi itu gejala asma apa ya? Ada batuk, kemudian sesak nafas. Salah satu gejala orang terkena influenza juga batuk. Sehingga bisa dikatakan pada penderita asma juga ada sebagian gejala flu. Oke anak-anak, dari pelajaran kali ini kita bisa simpulkan bahwa untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan kalimat tanya apa, mengapa, siapa, dan bagaimana, maka kalian harus menjawab dengan jawaban panjang. Dan kita tadi sudah belajar tentang informasi tentang penyakit-penyakit yang menyerang organ pernafasan. Kali ini Busum punya tugas. Catat ya tugasnya. Nah, simak di layar kaca kalian. Nah, ini tugasnya. Yang pertama, buatlah peta pikiran tentang salah satu penyakit
yang menyerang organ pernafasan dengan kalimat tanya yang mengandung unsur kata tanya apa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua tugas kalian adalah dari jawaban pertanyaan tersebut, rangkaikan sehingga menjadi satu informasi yang utuh. Mudah bukan? Kalian bisa berlatih dengan penyakit yang lain. Oke anak-anak, kiranya cukup sampai di sini. Setelah ini kakak-kakakmu kelas 6 akan belajar dengan Ibu Ana Sofia. Kita panggil dulu ya, Bu Ana. Bu Ana, ini dia Bu Ana yang cantik. Nah anak-anak, setelah ini kita akhiri dulu. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku.